Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran akuntansi pemerintahan daerah, di mana pada sesi ini kita akan membahas tentang akuntansi koreksi kesalahan. Untuk akuntansi kewajiban, silakan saksikan video pembelajaran sebelumnya. Adapun referensi utama yang dipakai dalam pembelajaran ini adalah berdasarkan buku Akuntansi Pemerintah Daerah dengan penerbit K-Media Yogyakarta, cetakan terbaru tahun 2020. Selain menggunakan buku utama, kita juga menggunakan buku pendukung, yaitu buku Pratikum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi terbaru, yaitu edisi kedua tahun 2019, penerbit Salemba 4. Selain menggunakan referensi utama ini, kita juga menggunakan beberapa referensi pendukung yang dapat disaksikan pada akhir tayangan ini. Oke, kita lanjut aja ya, langsung kepada materi mengenai perlakuan akuntansi koreksi kesalahan. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Untuk materi ini akan dijelaskan mengenai definisi dan klasifikasi koreksi, dan juga akan dijelaskan tentang pencatatan akuntansi koreksi kesalahan. Oke, kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang definisi koreksi kesalahan. Nah, apa sih itu koreksi? Koreksi kesalahan ini merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas pemerintah daerah menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Nah, karena kesalahan penyajian yang sangat signifikan yang tidak sesuai dengan seharusnya, ini akan mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan ataupun periode sebelumnya. Nah, untuk koreksi kesalahan ini nantinya akan diungkapkan pada CALK. Nah, apa sih penyebab terjadinya kesalahan sehingga harus dikoreksi? Nah, ini ada beberapa sebabnya ya. Yang pertama, bisa jadi karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Yang kedua, bisa jadi karena kesalahan hitung. Yang ketiga, bisa terjadi karena kesalahan penerapan standar akuntansi ataupun kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansinya. Dan yang keempat, bisa jadi karena adanya kelalaian ataupun sebab lainnya. Nah, untuk kesalahan ini bisa ditemukan pada periode yang sama ketika kesalahan tersebut dibuat. Tapi bisa juga kesalahan tersebut terjadi pada periode sebelumnya dan baru ditemukan pada periode selanjutnya ya. Jadi perbedaan kondisi ini juga menyebabkan perbedaan perlakuan. Nah, kita masuk pada poin yang kedua ya, mengenai klasifikasi koreksi kesalahan ya. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada kesalahan yang tidak berulang, dan yang kedua, kesalahan berulang. Untuk kesalahan tidak berulang, ini maksudnya adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Nah, untuk kesalahan tidak berulang itu terbagi menjadi dua ya. Ada kesalahan pada periode berjalan dan juga kesalahan pada periode sebelumnya. Nah, sedangkan untuk kesalahan berulang ini merupakan kesalahan yang disebabkan oleh sifat yang alamiah alias wajar ya atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya, penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi, sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Oke, kita langsung aja masuk pada perlakuan
pencatatan akuntansi koreksi kesalahan, di mana tadi berdasarkan klasifikasinya terbagi menjadi dua ya, yaitu kesalahan tidak berulang dan berulang. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, kesalahan tidak berulang. Nah, untuk kesalahan tidak berulang ini terdapat dua kondisi lagi ya, yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan yang kedua periode sebelumnya. Nah, sekarang bahas dulu ya yang pertama. Nah, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, ini akan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban. Untuk kondisi yang kedua, yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Nah, ini untuk kondisi yang kedua ini juga terdapat dua kondisi yang berbeda ya. Nah, ini adalah kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya, di mana baru ketahuan atau baru disadari ya kesalahannya tersebut di periode yang akan datang. Nah, di sini terdapat dua kondisi lagi ya. Diketahui kesalahannya ketika laporan keuangannya itu belum diterbitkan, dan yang kedua ditemukan kesalahan di mana laporan keuangan pada periode sebelumnya tersebut sudah diterbitkan. Nah, dua kondisi ini memiliki perlakuan yang berbeda untuk pencatatan koreksi kesalahannya. Oke, kita langsung ke contoh saja ya, yaitu kesalahan yang tidak berulang ya. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Nah, ini ceritanya. Pada tanggal 2 Juni 2017, Pemda menerima pendapatan hibah dari Pempus senilai 500 juta rupiah. Nah, pada tanggal 10 Juninya, ya, walaupun range-nya itu 8 hari ya, 10 Juni 2017, diketahui bahwa terjadi kesalahan pengiriman hibah yang itu terjadi kelebihan ya, sebesar 10 juta, dan 10 juta ini harus dikembalikan lagi. Nah, berarti sebelumnya sudah tercatat ya pada tanggal 2 Juni tersebut jurnalnya, yaitu nah ini ya jurnal keuangannya, jurnal LO-nya, di mana tanggal 2 Juni itu fungsi akuntansi mencatat debit kas di kas daerah, kredit pendapatan hibah dari pemerintah LO senilai 500 juta. Nah, di sini udah dicatat ya, catat penerimaan pendapatan hibah dari Pempus di tanggal 2 Juni 2017. Dan jurnal anggarannya adalah debit perubahan sal kredit pendapatan hibah dari pemerintah LRA senilai 500 juta rupiah. Nah, itu di tanggal 2 Juni ya. Kemudian di tanggal 10 Juni diketahui ada terdapat kesalahan di mana terjadi kelebihan senilai 10 juta rupiah. Berarti seharusnya pendapatan hibahnya itu dari Pempus adalah 490 juta. Ya. Nah, maka karena sudah dikirim sebesar 500 juta, 10 jutanya ini harus dikembalikan. Maka perlu dilakukan jurnal koreksi di tanggal 10 Juni 2017. Maka jurnalnya adalah ini jurnalnya ya di tanggal 10 Juni 2017 untuk jurnal LO-nya debit pendapatan hibah dari pemerintah, kredit kas di kas daerah senilai 10 juta rupiah. Jadi posisinya di mana kas tersebut sudah memperoleh 500 juta dan 10 jutanya harus dikembalikan, maka posisi kas di kas daerah yang sebelumnya debit menjadi kredit senilai 10 juta rupiah. Demikian juga untuk pendapatannya. Dan untuk jurnal anggarannya adalah untuk jurnal anggaran itu 10 Juni 2017 debit pendapatan hibah dari pemerintah kredit perubahan sal sebesar 10 juta rupiah.
Nah, ini adalah untuk contoh yang pertama ya, mengenai kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Oke, kita masuk pada yang kedua, masih di klasifikasi yang pertama ya, mengenai kesalahan tidak berulang. Namun ini yang terjadi pada periode sebelumnya. Nah, seperti yang kita bahas di yang pertama ya, untuk kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya, itu kondisinya bisa terbagi menjadi dua ya. Yang pertama bisa jadi ketika laporan keuangan tersebut masih belum diterbitkan atau laporan keuangannya sudah terbit. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, koreksi di mana di sini kondisinya laporan keuangannya belum diterbitkan. Nah, di sini kalau misalnya belum diterbitkan, maka akan dilakukan pembetulan ya pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA ataupun akun belanja. Dan juga untuk akun pendapatan LO maupun akun beban. Kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, di sini ceritanya tanggal 2 Januari 2017, Dinas Pendapatan mengembalikan belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji sebesar 3 juta rupiah. Jadi ini ada ditemukan kesalahan pada periode sebelumnya ya. Nah, jadi bagaimana jurnal yang pertama ya, jurnal semulanya. Nah, ini jurnalnya ya, ini adalah penghitungan gaji tahun lalu. Jadi ini diasumsikan gaji di bulan Desembernya ya, di periode tahun 2016. Nah, di mana di sini dicatat ya, debit beban pegawai, kredit RK PPKD senilai 3 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal anggarannya, debit beban belanja pegawai, kredit perubahan sal senilai 3 juta rupiah. Nah, ini adalah jurnal ya, jurnal pertama ketika terjadi transaksi yaitu belanja pegawai. Namun di periode selanjutnya ya, di tahun 2017 di tanggal 2 Januari ternyata ditemukan salah penghitungan jumlah gaji ya, maka SKPD tersebut harus mengembalikannya. Nah, jadi tanggal 2 Januari tersebut akan dilakukan pencatatan ya, koreksinya, yaitu dengan menjurnal. Nah, ini adalah jurnal koreksinya ya, di mana itu ditemukan pada tanggal 2 Januari 2017. Yaitu fungsi akuntansi akan mencatat di debit kas di kas daerah, kredit pendapatan lainnya senilai 3 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal anggarannya adalah Nah, ini untuk jurnal anggarannya ya, debit perubahan sal, kredit pendapatan lainnya senilai 3 juta rupiah. Nah, kenapa sih diakui sebagai pendapatan lainnya? Nah, karena koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja dan menambah posisi kas itu dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lainnya. Oke, kita langsung masuk pada contoh berikutnya ya, di mana di sini kondisinya koreksi laporan keuangan yang sudah diterbitkan. Nah, tadi sebelumnya itu adalah mengenai kondisi di mana kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, tapi laporan keuangannya belum diterbitkan. Nah, sekarang ini bagaimana jika laporan keuangannya sudah diterbitkan? Ya. Nah, jika koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan pengurangan kas, maka koreksi akan dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Nah, langsung ke contoh aja ya. Masih di contoh yang sama ya. Tanggal 2 Januari 2017, Dispenda mengembalikan belanja pegawai tahun lalu
karena salah penghitungan jumlah gaji sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini berarti penjurnalannya adalah ini adalah jurnal ya di periode sebelumnya diasumsikan tanggal 2 Desember 2016 di mana fungsi akuntansi sudah mencatat di debit beban gaji pokok PNS kredit RKPPKD senilai 3 juta rupiah. Nah, untuk jurnal anggarannya yaitu debit belanja gaji pokok PNS kredit perubahan sal senilai 3 juta rupiah. Nah, ini adalah periode sebelumnya ya, tahun 2016, di mana pada periode selanjutnya yaitu tahun 2017 diketahui terdapat salah penghitungan jumlah gaji dan itu harus dikembalikan. Maka jurnal koreksinya adalah jika laporan keuangannya itu sudah diterbitkan, seperti apa? Maka di tanggal 2 Januari 2017, fungsi akuntansi akan mencatat jurnal koreksi yaitu di debit kas di kas daerah, kredit, ekuitas sebesar 3 juta rupiah. Dan untuk jurnal anggarannya adalah debit perubahan sal, kredit surplus defisit LRA senilai 3 juta rupiah. Nah, jika koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang dapat menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Oke, kita lanjut pada contoh berikutnya ya. Nah, ini contohnya. Sebenarnya contohnya masih sama dengan yang tadi ya, cuman hanya beda kondisi saja ya. Nah, kalau ini ceritanya terdapat pengembalian pendapatan ya, pendapatan transfer yaitu dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Tempus. Nah, di sini pada tanggal 2 Juni 2017 Pemda mendapatkan ya pendapatan DAU sebesar 500 juta rupiah. Nah, tahun berikutnya ya, periode selanjutnya, tepatnya pada tanggal 10 Juni tahun 2018, baru diketahui terjadi kesalahan pengiriman dana transfer tersebut, yaitu terjadi kelebihan sebesar 10 juta dan itu harus dikembalikan lagi. Nah, bagaimana dengan penjurnalannya? Oke, ini untuk jurnal keuangannya ya, jurnal LO-nya pada tanggal 2 Juni tersebut, di mana fungsi akuntansi telah mencatat debit kas di kas daerah, kredit dana alokasi umum, LO, senilai 500 juta rupiah. Dan untuk jurnal anggarannya, yaitu debit perubahan sal, kredit dana alokasi umum senilai 500 juta rupiah. Nah, ini terjadi di tanggal 2 Juni 2017 ya, di mana Pemda menerima dana alokasi umum oleh Tempus sebesar 500 juta. Namun, baru diketahui ya di periode selanjutnya di mana terjadi kesalahan yaitu kelebihan transfer sebesar 10 juta dan 10 jutanya harus dikembalikan lagi. Maka jurnal koreksinya adalah ini jurnal koreksinya pada periode selanjutnya ya untuk kesalahan ya atas koreksi kesalahan pada periode sebelumnya di mana itu akan dicatat debit ekuitas, kredit kas di kas daerah 10 juta rupiah dan untuk jurnal anggarannya adalah debit surplus defisit LRA, kredit perubahan sal sebesar 10 juta rupiah. Nah, kenapa ini dicatat sebagai pengurangan ekuitas? Nah, karena sebelumnya, pada periode sebelumnya, terdapat pendapatan ya, yaitu berupa dana alokasi umum. Nah, pendapatan ini akan menambah ekuitas karena sudah tutup buku alias laporan keuangannya sudah terbit dan baru diketahui kesalahan tersebut ya pada laporan yang sudah terbit, maka perlu dikoreksi
debitnya ekuitas, kredit kas di kas daerah karena harus dikembalikan. Maka yang dikembalikan itu akan mengurangi ekuitas. Oke, kita masuk pada klasifikasi yang kedua ya. Tadi kita udah bahas kesalahan tidak berulang. Nah, yang sekarang ini adalah kesalahan berulang. Ini adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah ya, normal atau wajar dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Nah, ini contohnya ya, misalnya penerimaan pajak dari WP yang memerlukan koreksi, sehingga perlu dilakukan restitusi ataupun tambahan pembayaran dari wajib pajak, atau mungkin jika WP melakukan pembetulan. Nah, untuk kesalahan berulang, ini tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. Kita langsung ke contoh saja ya. Nah, ini contoh pertama, di mana di sini dikatakan pada tanggal 12 Maret 2017, DPPKAD menerima pendapatan pajak hotel bulan Maret dari Hotel Grand Central sebesar 35 juta rupiah. Maka jurnalnya pada tanggal tersebut adalah, nah ini ya, pada tanggal 12 Maret, di mana fungsi akuntansi telah mencatat debit kas di kas daerah, kredit pendapatan pajak hotel senilai 35 juta rupiah. Dan jurnal anggarannya adalah debit perubahan sal, kredit pendapatan pajak hotel sebesar 35 juta rupiah. Nah, kemudian di tanggal 17 Maret ya, tadi kan transaksi sebelumnya tanggal 12 Maret ya. Nah, ini tanggal 17 Maretnya atas pajak hotel yang diterima dari Hotel Grand Central terjadi kelebihan pembayaran sebesar 6 juta rupiah. Nah, berarti ini perlu dikoreksi ya. Maka bagaimana jurnalnya? Nah, ini jurnalnya ya, jurnal koreksi di tanggal 17 Maret ya, debit pajak hotel, kredit kas di kas daerah 6 juta rupiah. Ya, sesuai dengan kesalahannya ya, terjadi kelebihan pembayar 6 juta, maka pendapatan pajaknya itu harus dikurangi. Jadi sebelumnya pendapatan pajaknya posisinya di kredit, maka setelah dikeluarkan 6 juta, pajak hotelnya di posisi debit. Kreditnya adalah kas di kas daerah. Nah, untuk jurnal anggarannya adalah sama ya. Untuk jurnal anggaran itu bedanya debitnya masih pendapatan pajak hotel, cuman di sini LRA, kalau ini LO ya. Untuk kreditnya adalah akun lawan dari kas di kas daerah, yaitu perubahan sal senilai 6 juta rupiah. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua ya. Nah, di sini dikatakan pada tanggal 20 Mei 2017 ditemukan kesalahan pencatatan yaitu belanja jasa kantor sebesar 3.200.000. Nah, ini adalah transaksi 19 April 2017 yang seharusnya belanja ATK sebesar 2.300.000 dengan menggunakan mekanisme UP atau GU. Nah, jadi ini jelas case-nya ya, di mana tanggal 19 April itu ada terjadi transaksi ya, yang seharusnya belanja ATK itu malah dicatat belanja jasa kantor ya. Kemudian nominalnya yang itu seharusnya 2.300.000 tapi malah terbalik dicatat ya, yaitu 3.200.000. Nah, ini kesalahannya baru diketahui di tanggal 20 Mei. Lumayan ya, udah 1 bulan baru disadari ada terjadi kesalahan. Kesalahannya nggak cuma salah nilai, tapi juga salah akun. Nah, jadi bagaimana jurnal koreksinya? Nah, kita harus tahu dulu ya, jurnal semulanya seperti apa ketika transaksi tersebut. Nah, ini adalah jurnal semula ya di tanggal 19 April, di mana di sini fungsi akuntansi sudah mencatat debit beban jasa kantor
kredit kas di bendahara pengeluaran senilai 3.200.000. Untuk jurnal anggarannya ya di tanggal 19 April tersebut, debit belanja jasa kantor, kredit perubahan sal 3.200.000. Nah, di tanggal 20 Mei baru disadari terjadi kesalahan akun ya. Seharusnya itu belanja ATK bukan belanja jasa kantor dengan nilai seharusnya 2.300.000 tapi dicatat 3.200.000. Maka perlu dilakukan pengkoreksian ya. Perlu di jurnal di tanggal 20 Mei-nya adalah untuk jurnal keuangannya atau jurnal RO-nya di tanggal 20 Mei tersebut, maka diperlukan jurnal koreksi, di mana fungsi akuntansi akan mencatat debit kas di bendahara pengeluaran. Debit yang kedua adalah beban persediaan ATK. Kreditnya adalah beban jasa kantor senilai 3.200.000. Nah, tadi sebelumnya di tanggal 19 April beban jasa kantor itu sudah dicatat ya, namun dia kan terjadi kesalahan, seharusnya persediaan ATK. Maka beban jasa kantor yang sebelumnya sudah dicatat di bagian debit akan dikeluarkan sehingga berganti posisinya menjadi kredit senilai 3.200.000. Nah, sedangkan untuk beban persediaan ATK-nya itu dimasukkan sehingga masuk posisinya menjadi debit senilai 2.300.000. Nah, terdapat selisih. Sebelumnya dicatat 3.200.000, sedangkan yang sebenarnya adalah 2.300.000. Maka selisihnya yaitu 900.000 akan masuk ke dalam kas di bendahara pengeluaran. Jadi akan dicatat ya, debit kas di bendahara pengeluaran. Nah, bagaimana untuk jurnal anggarannya? Nah, ini adalah jurnal anggarannya ya untuk tanggal 20 Mei tersebut, di mana di sini debit belanja ATK ya sama ya. Kalau untuk keuangan beban ATK, sedangkan kalau untuk anggarannya belanja ATK senilai 2.300.000. Kemudian debit kedua adalah perubahan sal. Nah, ini adalah akun lawan dari kas di bendahara pengeluaran senilai 900.000. Kreditnya adalah belanja jasa kantor senilai 3.200.000. Oke, sekian itu saja pembahasan untuk materi akuntansi koreksi kesalahan. Untuk pembelajaran lebih jelas dan lebih detail, silakan kunjungi atau miliki literatur berikut ini. Berikut adalah tips dosen pengembangan kurikulum akuntansi pemerintahan pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Oke, sekian video pembelajaran mengenai materi ini. Jika ada saran atau hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa menghubungi saya pada email berikut ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.